Halo, kita di channel Hanum Akila Warkop Mang Ujang. Di sini kita membahas mengenai cara mengetes tabung kaca lampu. Bagaimana kita mengetahui bahwa kaca itu masih nyala atau sudah mati? Kalau kita menggunakan baterai HP bekas, kita hanya mengetahui antara kawat lampu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 itu hanya saling terhubung. Kalau kawat 1 dan 2 connect, lampu bagian kanan hidup. Kalau kawat 3 dan 4 connect, bagian lampu sebelah kiri hidup. Berarti lampu itu masih hidup. Cuma masalahnya sistem menggunakan alat baterai hanya mengetahui lampu itu masih hidup, tapi kita tidak bisa melihat nyalanya lampu. Ini kelemahan dari sistem baterai. Nah, kita menggunakan sistem yang ala Warkop Mang Ujang, menggunakan mesin lampu bekas yang telah dibuang. Kita manfaatkan, dan lampu bekas yang telah terbuang kita manfaatkan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui apakah lampu tersebut masih hidup atau sudah mati. Nah, alat ini kita ada bagian mesin ini, kita gunakan kabel bekas PCD yang ada konektor slot. Sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, alat ini berfungsi untuk mengetahui lampu ini masih nyala dengan baik dan dapat dilihat dari nyalanya lampu. Apakah lampu itu masih bisa dipakai cukup lama atau hanya dipakai sebentar, lampu itu akan kembali mati. Sekarang kita menggunakan sistem ini, kabel 1, kabel 2, kabel 3, dan keempat. 1, 2, 3, 4. Kawat 1, kawat 2 bagian kanan, 3 dan 4 bagian kiri. Jadi kawat itu ada 4, kanan dan kiri, masing-masing 2 kawat yang terhubung bagian lampu, filament lampu. Nah, coba kita cara ini kita gunakan. Kita hidupkan lampu ini, apakah masih hidup atau sudah mati. Nah, ternyata lampu ini hidup menggunakan sistem
mesin lampu yang sudah dibuang sama pemiliknya. Nah, ini lampu bekas. Coba lihat, perhatiin. Dengan menggunakan metode seperti ini kawat 1, kawat 2, kawat 3 dan 4. Nah, kalau kita menggunakan alat tes kaca tabung lampu untuk mengetahui hidupnya lampu dengan baik. Ini mesin lampu yang sudah dibuang, mesinnya masih bagus, kacanya sudah putus. Nah, ini kaca lain, sistem kaca viral dia, ulir. 1, 2, 3, 4. Coba diperhatiin. Nah, kacanya. Coba perhatiin. Ini ada 4 kabel ya, yang terhubung antara kawat 1, kawat 2, kawat 3 dan 4. 1, 2 bagian kanan, 3 dan 4 kiri. Kanan kiri 2 kawat. Ini lampu bekas. Oke. Inilah kegunaannya. Dengan metode seperti ini kita gampang mengetahui lampu yang hidup dan lampu yang mati. Kalau kita menggunakan baterai, cuma kita dapat mengetahui lampu yang di sini hidup, lampu indikator. Sekarang kita coba, kita copot, kita tes pakai ini. Pasti dia terhubung, nyala. Bisa juga kita menggunakan ampermeter. Kalau dia connect, terhubung, dia bergerak jarumnya. Dan 1, 2 bergerak, dan apabila 3, 4 tidak bergerak berarti mati sebelah, kanan dan kiri. Kirinya hidup, kanannya mati. Panas, ini panas. Nah, di sini ada 4 kawat. Kawat 1, kawat 2 bagian kanan, 3 dan 4 bagian kiri. Kawat ini yang kita hubungkan ke bagian mesin. Nyala, pasti nyala kalau lampu itu benar-benar hidup. Apabila kita menggunakan ini, kita hanya tahu lampu indikatornya hidup. Coba kita tes. Kita tidak menggunakan mesin ini ya. Coba tuh lihat,
di sini ya, perhatikan di sini. Oke, perhatikan lampu indikatornya. Nyala kan? Oh, nyala. Nyala. Satu lagi. Nyala ya. Kalau menggunakan ini, cuma kita mengetahui lampu ini masih hidup, tapi kita tidak bisa mengetahui terangnya lampu ini, gimana cahaya lampu ini pada waktu dihidupkan. Apakah ada yang hitam bagian sini? Ini di bagian ini dia hitam, berarti lampu ini nggak lama lagi akan mati. Nah, kembali lagi pakai sistem ini. Nih, tuh ada 4. Nah, ini dia pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, kanan kiri, kanan nih. Alatnya sangat sederhana sekali. Dari bahannya, alatnya alat bekas semua, dari mesin lampu bekas, kabel slot yang pakai soket bekas, jadi serba bekas kita bisa manfaat. Yang bekas-bekas kita manfaatkan di warkop Mang Ujang. Ini channel Anum Akila, biasa suka cari-cari sistem yang baru, metode baru ini untuk memperbaiki, untuk mengetahui lampu yang telah dibuang. Sekarang kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Cara masangnya gampang, tinggal masukin aja kawatnya. Kawat 1, kawat 2, kawat 3, 2, 3, dan 4. Nah, gampang, tidak bahaya, mudah, praktis, kita langsung bisa pakai lampunya. Oke, gampang kan? Jadi sistem ini sangat memudahkan bagi perbaikan atau servis lampu-lampu bekas yang telah terbuang, yang menjadi limbah
kita manfaatkan supaya lampu-lampu yang terbuang menjadi hidup kembali, ya. Lampu-lampu yang terbuang bisa kita manfaatkan, lampu yang terbuang bisa kita manfaatkan menjadi nyala sebagai lampu penerangan rumah kita. Inilah kalau kita mencermati lampu yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, rumah kita, ada lampu yang putus, jangan kita buang, kita coba memperbaikinya. Masalahnya orang tidak mengerti bahwa lampu ini, mesin ini bisa kita hidupkan kembali. Inilah manfaatnya kalau kita mau mencoba. Kalau kita tidak mau mencoba, kita nggak bisa. Ini saran saya buat teman-teman, sahabat, sobat, dimanapun kita berada. Jangan kita hanya melihat, coba-coba, kemungkinan kita suka, senang. Apapun suatu pekerjaan, kalau kita senang akan menjadi positif. Coba menjadi positif. Yang menghasilkan ini kan bisa menjadi peluang bisnis. Kalau kita banyak bahannya, mesin-mesin bekas, lampu-lampu bekas, kalau banyak bisa kita cek satu persatu mesin-mesinnya. Kan sudah ada alat untuk mengecek mesin lampu. Gimana mengecek mesin lampu yang hidup, yang muda, kan sudah pernah kita rilis, sudah kita buat kontennya, sudah banyak YouTube tutorial yang ada cara mengecek mesin lampu. Cuma caranya yang berbeda, metodenya yang berbeda. Ada yang pakai kabelnya 4, pakai jepitan buaya, ada yang pakai jepitan buaya 2 dan pakai pin listrik. Ada yang sistemnya seperti ini, ya, sistem soket yang tidak membahayakan, aman dan gampang, hasilnya akurat. Ini coba lihat sendiri lampunya, hasilnya coba diperhatikan tuh, iya kan, cuma mesinnya mesin bekas semua tuh, apa adanya. Cuma ada kemauan untuk membuat suatu alat mempermudahkan kita kerja, itu saja. Ada nah kita coba-coba, kita coba ini pakai sistem begini yang gampang, mudah dan tidak membahayakan. Tinggal matikan saja sistem kontak, stop kontak, on dan off. Jadi teman-teman jangan di skip, diperhatikan. Ini mesinnya cuma kita hubungkan kabel slot PCD yang ada soketnya, masukkan soketnya 4, pin 1, pin 2, pin 3, ya kan. Cuma ya kita modelnya seperti ini, tidak membahayakan. Kalau kita pakai yang tradisional, pakai begini tuh, ya kan. Nah, pakai stem gini, kabel seperti ini,
ini kita udah nggak pakai lagi, susah kerjanya. Ini ya kita simpan aja lah buat yang lain. Nah, kita menggunakan ini cuma mengetahui hubungan pin 1, pin 2 dan pin 4 masih connect nggak antara 1, 2 kaca bagian kanan, 3, 4 kaca bagian kiri, atau kanan kiri sama aja. Kita balik-balik juga apa-apa. Ini kita balik-balik nggak apa-apa, hidup aja kalau lampunya hidup. Kalau lampunya mati ya udah mati, ketahuan. Nah, coba kita tes hidupan lagi. Sangat gampang kan, mudah. Tinggal kita masukin kawat kacanya 1, 2, 3, masukin kacanya, ya kan. Nih, tinggal kita masukin kawatnya 1. Nih, 1, 2, 3, dan 4. Oh, sangat jelas, sangat terang, mudah, gampang. Oh, gimana lagi? Paling gampang sudah ini. Saya berusaha untuk membuat alat-alat tes untuk keperluan Warkop Mang Ujang. Jadi kita berbagi pengalaman, pengetahuan bagaimana membuat alat tes kaca lampu supaya gampang, mudah, efisien, dan efektif. Gitu teman-teman, itu sahabat dimanapun kita berada. Oke, jangan di skip, dilihat, diperhatiin. Kalau untuk ini udah punya mesin lampu, masukkan kabel 4 slot pakai yang kabel PCD. Yang nggak terpakai kita gunakan, kita manfaatnya. Penting ada 4 kabelnya nih. Ini ada 4 nih, 1, 2, 3, dan 4. Oke, gitu aja teman-teman ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, share. Thank you for watching dari Warkop Mang Ujang. Nanti kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya dari channel Hanum Akila Warkop Mang Ujang. Oke, bye.